Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang biografi Sunan Ampel, cara dakwahnya beliau. Untuk hari ini kita akan belajar tentang murid-murid Sunan Ampel dan juga nilai positif yang bisa kita ambil dari sikap Sunan Ampel. Akan tetapi sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu tentang murid-murid Sunan Ampel. Ada dua murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah yang luar biasa. Yang pertama ada Mbah Soleh, yang kedua ada Mbah Son Haji. Yang pertama, Bunda Lia akan cerita tentang kisah Mbah Soleh. Mbah Soleh ini adalah salah satu murid Sunan Ampel yang memiliki keistimewaan luar biasa. Nah, ini adalah keajaiban, gak ada duanya. Karena apa? Ada seorang manusia yang dikubur sampai 9 kali. Ini sudah terbukti, makamnya ada di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel. Jadi begini ceritanya, di masa hidupnya Sunan Ampel ada seorang tukang sapu Masjid Ampel yang apabila beliau menyapu sangat bersih, sehingga ketika ada orang sholat di masjid, mereka tidak akan merasa ada debunya. Nah, dia adalah Mbah Soleh. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu masjid yang sangat bersih. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya jadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila ada Mbah Soleh hidup, tentunya masjid ini sangat bersih. Nah, setelah itu Mbah Soleh mendadak ada di pengimaman masjid yang sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti yang dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali hingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburannya Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggalkan dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh juga meninggal dunia sehingga kuburannya Mbah Soleh menjadi 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Sekarang kisah dari Mbah Son Haji, yaitu salah satu murid Sunan Ampel yang sama seperti Mbah Soleh memiliki karomah yang luar biasa. Jadi begini ceritanya. Pada saat membangun Masjid Sunan Ampel, Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Son Haji lah yang ditugaskan mengatur letak pengimaman. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu jadi, orang-orang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman ini sudah menghadap kiblat? Demikian tanya orang-orang meragukan pekerjaan Mbah Son Haji. Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat. Lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu pun segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pun sangat terkejut dan pada akhirnya mereka tidak berani meremehkan Mbah Son Haji lagi. Dan saat itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberi julukan Mbah Bolong. Itulah dua kisah dari murid Sunan Ampel yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang
meneladani nilai positif sikap Sunan Ampel. Yang pertama yaitu selalu siap membantu kepada siapapun. Yang kedua, mengedepankan membangun nilai ibadah. Ini terbukti beliau langsung membangun masjid di desa Kembang Kuning. Yang ketiga, penuh perhitungan. Dan yang terakhir yaitu menyebarkan ajaran agama Islam dengan halus tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Mungkin itu yang bisa Bunda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar, dibaca buku-buku yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, karena minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan penilaian harian yang kedua. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.